Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu hebat, para pejuang pendidikan. Semoga malam ini Allah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dalam BIMTEK, penerapan restitusi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang seperti saat ini. Izinkan saya untuk merekam kegiatan hari ini dan dimohon untuk Bapak Ibu bisa on kamera, dan apabila nanti ada sesi untuk tanya jawab ataupun eh, ingin menjawab soal pemantik, silakan isikan di kolom chat. Dan jika nanti ingin bertanya, silakan raise hand. Iya suaranya. Cek. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bapak. Untuk sementara saya on mute dulu ya. Oke, untuk melanjutkan sesi, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ika Nurbagiawati, saya guru TK Aisyah di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Kepada yang terhormat, di sini ada Ibu Pengawas TK, ada Ibu Sukarse, ada pengawas juga dari Kabupaten Situbondo yang ikut bergabung, pada Ibu Eli Kusumawati, yang terhormat Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru se-Kabupaten Situbondo, dan juga sepertinya di sini ada yang dari luar kota. Bisa untuk yang dari luar kota bisa beri emoji untuk jempol. Belum muncul sepertinya ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk bisa kita terapkan nantinya di sekolah. Jadi di sini kita tidak ada siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih menonjol. Kita akan sama-sama belajar. Jadi izinkan saya untuk share screen materi. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu Ika. Oke, terima kasih.
Oke, malam hari ini kita akan membahas masalah budaya positif. Budaya positif merupakan salah satu tanggung jawab seorang guru, bagaimana seorang guru bisa menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, maka akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan ini akan membentuk sebuah budaya positif. Adapun capaian khusus dari materi kali ini yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, peserta dapat memahami dan menerapkan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat teori disiplin, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia yang berupa hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua, bisa menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, tujuannya adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Berikut ada pertanyaan pemantik, bisa nanti diisi di kolom chat. Pertanyaan setuju atau tidak setuju. Silahkan ketik setuju atau tidak setuju di kolom chat. Yang pertama yaitu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan isi di kolom chat. Tidak setuju. Oke. Nunggu yang lain. Tidak setuju, kurang setuju, tidak setuju. Oke. Oke. Pertanyaan yang kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif? Ada yang sangat setuju. Setuju, setuju, setuju. Oke, kita nanti bahas. Oke, terima kasih untuk selanjutnya. Pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan diisi di kolom chat. Oh, ada yang setuju, setuju. Oh, sangat setuju. Oke, sangat bagus. Iya, setuju, setuju. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi. Menurut dari pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantoro, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah untuk tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah untuk menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga nantinya karakter murid akan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari pendidikan menurut Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kita harus memberikan kepercayaan kepada anak dan bisa memberikan kemerdekaan belajar kepada anak. Memasuki
Materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sana ada tentang perubahan paradigma yang ditemukan oleh Dr. William Glasser mengenai teori kontrol. Yang pertama adalah teori kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Artinya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tetapi hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol menjadi bentuk kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang artinya segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, yaitu untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini maksudnya dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Karena nanti mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ilusi teori kontrol yang keempat yaitu tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, menyatakan, bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, maka ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikut perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Yang pertama dari stimulus respon. Biasanya kebutuhan itu dianggap sama, kita semua sama. Tapi dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu sebetulnya berbeda. Kemudian kalau di stimulus respon, semua orang melihat sesuatu hal semuanya sama. Tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, berikut beberapa contoh perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan mengenal makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dari benak Anda? Silahkan isi di kolom chat. Apa ya disiplin menurut Bapak Ibu? Mematuhi aturan, taat peraturan, patuh dan taat pada aturan. Oke, terus berjalan, taat. Disiplin itu tepat pada waktu dan teratur, patuh terhadap aturan,
tertib. Disiplin adalah orang tepat dalam melaksanakan tugasnya, taat pada aturan. Oke, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Ternyata disiplin, makna kata dari disiplin itu ada kepatuhan pada peraturan, ada hukuman, ada tata tertib. Memang dalam budaya kita, makna kata disiplin biasanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita biasanya cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di situ ada ketidaknyamanannya, harus patuh pada aturan. Nanti ada hukuman, harus tertib. Nah, itu maksudnya ketidaknyamanan dalam diri kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sedangkan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini ada tentang makna disiplin. Kata disiplin itu berasal dari kata Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Itu menurut Diane Goosen. Kata disiplin selain itu juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, maka harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diane Goosen juga menyatakan, asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, di mana disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan sesuai dan bermakna. Artinya di sini disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi akhirnya bermakna. Yang ketiga, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan tersebut pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidik dalam penerapan disiplin adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita itu sudah memilih, anak-anak sudah bisa memiliki motivasi dari dalam dirinya, karena nantinya itu akan berdampak jangka panjang. Disiplin positif merupakan sebuah praktek pendidikan yang dirasakan memberikan efek positif bagi anak-anak. Karena dengan menerapkan disiplin positif di sekolah,
Di rumah maupun tempat lain diharapkan anak-anak mampu yang pertama mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan. Yang ketiga, mengembangkan motivasi intrinsik dengan pembiasaan sejak dini. Ketiga hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi yang positif antara guru, murid, atau orang tua, anak, dan juga anak. Jadi artinya komunikasi yang positif itu ditandai dengan saling memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasinya. Untuk nilai-nilai kebajikan universal, artinya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Itu merupakan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glaser 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk menciptakan tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan diinginkan atau dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana yang isinya di sana ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, mungkin kita bisa berbagi pengalaman. Jadi kita sudah ketahui bagaimana itu disiplin. Jadi penerapan budaya positif nantinya bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Lanjut untuk teori yang berikutnya. Bentar. Ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang dinyatakan oleh Diana Goshen. Yang pertama adalah yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya akan guru mengatakan apa yang akan terjadi, kita akan mengatakan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini artinya mereka sedang menghindari permasalahan yang akan muncul dan berpengaruh pada diri mereka, baik secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka apabila tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini termasuk dari motivasi yang bersifat ekstrinsik. Yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya kita akan menanyakan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di sini maksudnya mereka melakukan untuk mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan, atau imbalan. Di sini bisa diisikan di chat, di kolom chat, kira-kira apa ya untuk yang tanyaan kedua ini, motivasi yang kedua ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik kah atau intrinsik kah? Silakan isikan di kolom chat.
Ekstrinsik. Intrinsik. Oke. Coba dicermati lagi. Jadi, begini Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, pasti kita akan bertanya-tanya, apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk sifat dari motivasi yang mana? Ada yang jawab tadi intrinsik, ada yang jawab ekstrinsik. Ekstrinsik, ekstrinsik. Oke. Ya, yang benar adalah bersifat motivasi ekstrinsik. Karena itu dari luar, karena kita mengharapkan sesuatu. Untuk motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Pasti kita akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini sifatnya berupa motivasi intrinsik yang akan berdampak panjang, karena mereka tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jadi, Bapak Ibu, kira-kira kita selama ini dalam motivasi perilaku manusia, kita sudah yang mana ya yang sering kita rasakan? Apakah yang motivasi pertama, kedua, atau ketiga? Silakan isi di kolom chat. Ketiga. Alhamdulillah, ada yang jawab ketiga. Tiga, tiga, tiga. Oke. Ketiga, tiga. Alhamdulillah, kalau semuanya sudah bisa menghargai diri sendiri. Semoga kita semua menjadi guru yang bisa menghindari motivasi perilaku manusia yang nomor 1 dan 2 ya. Jadinya motivasi intrinsik timbul akhirnya saat membersamai anak, kita itu bisa lebih dekat, lebih bisa memahami, nantinya kita bisa mengetuk tularkan motivasi intrinsik kita. Lanjut. Sekarang, apa perbedaan disiplin dan hukuman? Disiplin merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan untuk mengembangkan karakternya menjadi sebuah pembiasaan yang baik dalam waktu yang lama. Sedangkan kalau hukuman merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan, sehingga membuat anak merasa malu, rendah diri, dan merasa bersalah. Dan akan membuat anak mengingat selamanya bagaimana dia dipermalukan. Hukuman juga bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Oke, di sini dihukum oleh penghargaan. Saya ingin bertanya sebelumnya, apakah Bapak atau Ibu suka memberi penghargaan atau hadiah kepada murid? Silakan isikan kolom chat. Ya, hadiah dan penghargaan. Iya, iya, iya. Nggih, kadang-kadang berupa reward. Ya, ya. Oke, hadiah dan penghargaan. Bahwa di sini dihukum oleh penghargaan, terkadang kita memang merasa cara efektif dalam memotivasi murid untuk disiplin, kita harus mengulangi sistem pemberian hadiah atau penghargaan.
Padahal dampak dari penghargaan atau hadiah kepada murid dalam upaya praktik pendisiplinan itu tidak akan menciptakan kekuatan yang sangat panjang. Jangka panjangnya tidak ada. Jadi di sini sudah bisa kita lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi ternyata hukuman itu sama dengan penghargaan. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi ini dorongannya berupa eksternal dan akan ada faktor ketergantungan di sana. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Cohen 1993 yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi maksudnya di sini efektif memang dalam jangka waktu yang pendek dan dapat membuat orang tersebut bergantung pada penghargaan yang diberikan serta nantinya bisa kehilangan motivasi dalam dirinya karena hanya mengharap nantinya akan mengharap saja. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Maksudnya di sini, jika tidak mendapatkan penghargaan, maka mereka akan kecewa atau berkecil hati. Yang ketiga, penghargaan ternyata bisa merusak hubungan karena dari penghargaan itu akan mengakibatkan kecemburuan atau perasaan iri orang lain sehingga dapat menciptakan persaingan yang menciptakan kecemasan dan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi nantinya murid itu tidak akan jujur. Itu ya. Terus yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini apabila dijanjikan hadiah, maka saat diminta untuk menjawab soal atau pertanyaan akan membuat lebih banyak kesalahan karena akan terfokus hanya pada penghargaannya. Dapat enggak ya? Dapat enggak ya gitu. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Artinya karena sesuatu yang sudah akan mengalami kebosanan di sana. Jadi, oh ya sudahlah, nanti toh kita tetap dapat penghargaan. Jadi seharusnya yang semakin bagus akan hilang. Jadi itu menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Karena pastinya akan berpikir kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah kreatif. Ya sudahlah seperti ini. Nah, itu maksud dari penghargaan mematikan kreativitas. Jadi untuk takutnya untuk mencoba hal-hal yang baru itu sudah biasa. Yang ketujuh adalah penghargaan menghukum. Artinya karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi maksudnya gini, kita sudah dapat penghargaan dari orang lain, kemudian sudah baik-baik, kita juga akan mengalami kebosanan karena dituntut, kamu harus melakukan ini. Akhirnya seakan-akan kita akan merasa dihukum dengan penghargaan itu sendiri. Yang kedelapan adalah motivasi dari dalam diri. Intrinsiknya. Jadi kita mengapresiasi atas capaian seseorang yang merasa bangga akan pencapaiannya sendiri. Nah, sini dalam motivasi perilaku manusia juga ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam konsep hukuman, murid tidak diajak berdiskusi dalam memecahkan permasalahannya. Hanya guru yang menentukan. Akhirnya murid tidak belajar makna di balik tanggung jawabnya. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dari dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan
dan bentuk tanggung jawab yang sudah disetujui oleh murid dan guru. Pada umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, apakah Bapak Ibu dari hukuman dan konsekuensi mana yang sudah sering dilakukan? Silakan kita berbagi di kolom chat. Mana ya yang sering kita lakukan sekarang atau yang dulu-dulu sebelum kita mengenal budaya positif, mana yang sering kita lakukan sebagai seorang guru terhadap anak-anak yang tidak taat pada aturan atau tidak disiplin? Apakah masih berupa hukuman atau konsekuensi? Monggo, ditunggu. Konsekuensi. Oke, ternyata sudah banyak yang konsekuensi ya. Oke, kita lanjutkan. Disiplin dalam bentuk restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bosen 2004. Nah, lanjut. Nah, ternyata dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang terbaik kita lakukan adalah untuk restitusi. Karena jujur sekali, sebelum saya mengenal tentang budaya positif yang kami pelajari saat di pendidikan guru penggerak, itu jujur saja saya sering melakukan bentuk hukuman atau konsekuensi, tetapi untuk konsekuensi masih, dalam dalam jangka pendek itu jarang ya. Terkadang kalau hukuman kan gini, maksudnya gini, apabila anak melakukan kesalahan, contoh contoh dalam kalau murid TK ya, kita sharing lagi, kalau di murid TK biasanya gini, "Dek, kamu atau Nak, kamu kalau nggak selesai pelajaran ini nggak boleh istirahat." Nah, menurut kita, apakah sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan dengan anak? Saya sebelum saya jujur sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, di awal tahun pelajaran tidak pernah melakukan, eee apa ya, tanya jawab dengan anak-anak. Kita membuat konsekuensi, membuat, kesepakatan. "Nak, kamu kalau nggak selesai pembelajaran, kamu nggak selesai belajarnya, nggak selesai nulisnya, kamu nggak boleh istirahat." Tidak pernah. Karena akhirnya saya sadar bahwa ternyata apa yang saya lakukan terhadap murid saya, ternyata itu bentuknya hukuman. Karena anak tidak tahu menahu dari aturan itu, kalau nggak selesai nulis, aku nggak boleh istirahat. Dia padahal nggak tahu itu ada aturan itu nggak tahu. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak Ibu, adakah yang pernah berada pada posisi saya? Silahkan. Oke, bagi yang raise hand akan saya buka. Siapa ya? Ibu.
Iva Maulidatus Zahro. Silakan Ibu. Bisa Ibu Iva? Ibu Iva, adakah? Atau Bapak Hadi Susilo? Silakan Bapak. Bapak Hadi Susilo. Halo. Bapak Hadi Susilo. Selama ini bagaimana Bapak? Apa yang sering diterapkan? Apa waktu dalam pembelajaran awal dengan anak, apakah sudah pernah tata tertib itu, misalnya anak tidak mengerjakan PR, nanti akan disuruh bersihkan, tidak boleh pulang sebelum kelas bersih. Mamanya gitu, kalau anak SD kan biasanya gitu tuh. Kalau anak TK nggak mungkin disuruh nyapu ya. Kalau anak SD gimana? Apakah dalam memberikan pendisiplinan kepada anak, langsung memberikan berupa hukuman atau konsekuensi? Monggo. Bapak Ibu Alif Dewi, monggo Bu, kalau mau berbagi Bu, berbagi pengalaman kita Bu. Halo. Halo Ibu. Halo Ibu. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Restitusi, kita mengenal restitusi. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Melalui restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Yang ketiga, melalui pendekatan restitusi, guru mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Landasan filosofi restitusi. Kesalahan adalah hal yang normal karena manusia berbuat salah setiap harinya. Setiap manusia tahu jika berbuat salah
semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Yang ketiga, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Yang keempat, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses. Pertamanya, mereka merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri juga orang lain. Individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa. Yang terakhir, sehingga anak pun akan melakukan proses restitusi pada orang di sekitarnya. Ini adalah landasan filosofi restitusi. Kita sebelum mengenal restitusi, kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar dari manusia itu untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, di mana kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Maksudnya ini termasuk kebutuhan psikologis, di mana rasa ada diterima, disayang, menyayangi, dipedulikan. Nah, dan kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan dari sebuah hubungan, baik dari hubungan keluarga, guru, teman. Nah, itu ya. Jadi mereka merasa disayang, dipedulikan dari lingkungan sekitar. Kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan atau freedom, di mana di sini artinya kebutuhan yang terkait dengan kebebasan memilih dan membuat pilihan. Mereka diberikan ruangan untuk menjadi diri sendiri yang merdeka dan serta mendapat liburan. Yang keempat adalah kesenangan atau fun, di mana kebutuhan untuk mencari kesenangan, bergembira, bermain, bersenang-senang dapat dipenuhi melalui tantangan dan pembelajaran yang bermakna. Yang kelima adalah kebutuhan penguasaan atau power, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, baik prestasi, menjadi kompeten, diakui, dan didengar. Kita melangkah ke selanjutnya, yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen, yaitu yang mana posisi kontrol adalah suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan menggunakan pendekatan restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, untuk yang pertama, sebagai penghukum.
Biasanya guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Nah, jadinya ada nanti guru biasanya berkata begini, "Patuhi aturan saya," atau "Awas." Sambil nunjuk gini, atau "Awas." Yang kedua, biasanya bu guru atau Pak Guru itu mengatakan gini, "Kamu selalu saja salah. Kamu itu pasti selalu yang terakhir selesai." Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang merupakan penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Di sini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka sendiri karena merasa telah mengecewakan orang lain yang disayang. Biasanya guru akan berkata atau orang tua akan berkata, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, itu akan membuat merasa bersalah dalam diri anak dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Yang ketiga, memposisikan posisi kontrol sebagai teman, di mana guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol melalui persuasi, melalui pendekatan kita berbicara. Biasanya guru akan berkata, "Ayo bantulah demi demi Bapak ya," atau "Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Jadi mengharap mengharap balasan. "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Nah, biasanya kalau anak TK itu kalau pas main, kocar-kacir mainannya, biasanya ini yang diomongin. "Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Nah, biasanya gitu. Terus untuk yang keempat, posisi sebagai pemantau. Di sini guru akan mengandalkan catatan atau data untuk dijadikan bukti atas perilaku seseorang. Jadi guru biasanya mengatakan, "Ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?" Itu yang biasanya guru lakukan. Sedangkan di posisi yang kelima yaitu manajer, di mana murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Adanya kolaborasi antara guru dan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Biasanya di sini guru akan mengatakan, "Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Nah, dari posisi kontrol restitusi ini, manakah di antara Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lakukan? Silahkan isikan di kolom chat. Manajer, teman. Oke, jujur ya, mana yang sering sekali dilakukan? Karena kita itu sudah terbiasa. Sebetulnya ini sudah kita lakukan, tapi kita tidak mengerti eee, kalau ada posisi kontrol tentang restitusi. Tadi mohon maaf ada kesalahan sedikit. Penghukum, pemantau, manajer, oke. Teman, manajer, pemantau, penghukum, pemantau.
Oke, ternyata sudah banyak yang melaksanakan manajer ya? Alhamdulillah kalau gitu. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Silakan isikan di kolom chat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oh, pastinya akan menjawab keamanan. Oke, demi keselamatan, demi keselamatan. Nah, pasti akan menjawab seperti itu. Agar kalau jatuh kepala tidak sakit. Pastinya, Pak, kalau jatuh pasti sakit. Tidak hanya kepala ya, Pak. Untuk keamanan, keamanan dan keselamatan, melindungi kepala jika oke, untuk keselamatan. Oke, kita lanjut. Keselamatan, keamanan. Oke. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Pastinya jawabannya kalau yang 3M, demi kesehatan, merupakan sudah peraturan, kalau kemana-mana nggak akan bisa masuk kalau nggak pakai masker gitu ya. Jadi di sini, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita akan kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di atas itu kita hanya dari pertanyaan 3 ini akhirnya ini hanya berupa peraturan yang harus kita taati tapi nggak ada maknanya gitu loh. Maksudnya gini, kita menggunakan helm, ya wes kalau nggak pakai helm ditilang. Makna buat kita kan masih belum sampai ke intrinsiknya kadang. Kadang hanya biar nggak ditilang, kalau ditilang nanti repot, nah biar nggak kecelakaan. Nah di sana keyakinan-keyakinannya masih belum ada. Kita lanjut. Nah, di sini ada diagram lingkaran, di mana keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, jika keyakinan di kelas atau di sekolah, kita akan memulainya dari peraturan kelas dulu. Dari peraturan kelas ini, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang tentunya ini sudah kita sepakati bersama anak-anak. Kalau peraturan masih belum ada kesepakatan. Jadi masih tertulis aja. Jadi anak-anak belum kalau sekolah, kalau di sekolah itu anak-anak kan enggak diajak rembuk. Ayo buat peraturan sekolah, enggak ada. Tiba-tiba kita sudah buat tata tertib kelas atau tata tertib sekolah yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah tanpa diketahui oleh anak-anak. Sedangkan untuk membuat keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas yang sudah tertulis tetapi tanpa makna akan bisa menjadi keyakinan kelas apabila sudah disepakati. Dan nantinya apabila keyakinan kelas itu diterapkan, maka akan menciptakan lingkungan positif. Dan lambat laun dalam jangka waktu yang lama, lingkungan positif ini akan menjadi budaya positif. Nah, di sini ada contoh membuat keyakinan kelas. Lagi ya. Oke. Kesepakatan kelasnya yang pertama apa? Nah, jamnya kenapa?
Nggak boleh telat, nggak boleh terlambat. Jadi sebelum jam 7 sudah harus di sekolah. Nah, terus yang kedua, baris. Kenapa kok baris? Waktunya apa? Dengan bel masuk, berarti langsung baris. Yang ketiga, waktunya baris. Nah, waktunya masuk kelas, sepatunya diletakkan di rak sepatu. Nah, terus setelah itu Nah, adapun langkah-langkah untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kita membuka ruang diskusi dulu. Jadi anak-anak kita diajak diskusi. Kalau untuk anak TK atau anak SD di kelas bawah itu bisa ini ya, melalui gambar. Kalau di tingkat TK, KB, ataupun SD kelas bawah itu kita membuat sebuah gambar. Tetapi kalau untuk SD tingkat, seperti kelas 4, 5, 6 mungkin sudah bisa diajak diskusi. Di sana langkah kedua yaitu mencatat peraturan kelas. Jadi peraturan kelas yang sudah ada di kelas, kita sampaikan kepada anak-anak. Di sana nantinya anak-anak akan menulis kalau untuk kelas 4, 5, 6 kita diajak untuk menulis. Kita siapkan post-it bisa atau memang kita catat dulu. Kemudian kalau untuk yang TK kita siapkan gambar-gambar yang sudah kita buat peraturan kelasnya. Nah, di sana kita buat kesepakatan. Dari beberapa diskusi anak-anak, kita membuat catatan tentang peraturan kelas. Kemudian kita rumuskan keyakinan tersebut. Nah, dari merumuskan keyakinan, kita harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Masih ingat nilai-nilai kebajikan universal itu kalau di Indonesia mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di sana kemudian setelah dirumuskan keyakinan kelasnya baru kita tinjau ulang. Mana minimal itu kita buat 4 atau 5 keyakinan kelas dulu. Karena nantinya kita akan tinjau ulang kalau memang ada, oh yang ini belum masuk. Umpamanya berbicara sopan dengan guru belum masuk. Kita bisa tambahkan karena kita untuk menambahkan keyakinan kelas itu kita opsional, kondisional ya. Kita membuat pernyataan yang ditandatangani oleh semua anggota kelas. Ada guru kelas, ada murid, kemudian setelah ditandatangani baru dipajang. Nah, kalau untuk anak TK atau SD kelas 1, 2, 3 mungkin masih pakai gambar bisa ya. Kalau kelas 3 mungkin sudah bisa menulis. Jadi bisa ngikut ke kelas yang agak tinggi. Dari penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini dari segitiga restitusi itu ada yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah,
yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini langkah-langkah segitiga restitusi adalah yang pertama tadi seperti yang sudah saya sampaikan adalah menstabilkan identitas. Di mana artinya kita membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi berpikiran positif terhadap dirinya. Di sana biasanya guru itu akan berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Terus ada kalimat, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalau kita menghadapi anak usia TK ataupun masih anak tingkatan SD kelas 1, kelas 1 itu seperti anak TK juga ya. Jadi kita harus paham bahasa anak, kita harus bisa menyelami bahasa anak. Yang kedua yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Di sini guru membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu seperti tadi yang sudah disampaikan ada 5 kebutuhan dasar yaitu tentang penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Biasanya guru akan mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Misalnya, contohnya kalau ada anak yang sering terlambat. Nah, kita cari dulu. Kita tidak boleh mengejas, kamu ini terlambat lagi, terlambat lagi. Nah, posisi kontrolnya jadi bukan posisi kontrol manajer lagi. Jadi, kita harus tahu, kenapa kamu kok terlambat. Kita harus mencari tahu dulu, eee, kebutuhan dasar dari anak ini kenapa, apa yang dia butuhkan. Siapa tahu anak itu terlambat dikarenakan dia harus merawat ibunya yang sakit, atau harus membantu ibunya berjualan dulu. Nah, kita nggak tahu. Atau memang bangunnya kesiangan. Nah, kita harus tahu itu kenapa alasan di balik itu. Yang selanjutnya, kalimat selanjutnya yang biasanya dikatakan oleh guru adalah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ini maksudnya gini. Jadi, dia punya sesuatu yang, umpamanya saya punya sesuatu barang yang itu adalah peninggalan orang tua saya, sedangkan itu mau dirampas oleh orang lain. Bagaimana sikap saya? Pastinya saya akan mempertahankan. Biasanya kalau anak kecil itu, anak TK biasanya mainan ya, mainan. Nah, di sana biasanya bakalan gelut tuh, bakalan rebutan mainannya. Padahal itu mainan si A. Si A tetap mempertahankan, karena si B ingin merampas, akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, di sana posisi kita sebagai guru haruslah bersikap sebagai manajer, sisi kontrol sebagai manajer kita terapkan, dan langkah restitusinya pastinya kita harus mencari kebutuhan dasar dari anak mengapa mau mempertahankan atau merebut mainan temannya.
Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi, maksudnya jadi kamu itu boleh kamu seperti itu, eee, umpamanya ngotot nih, "Enggak, Bu Guru," biasanya anak kecil tuh gitu, "Enggak, pokoknya enggak." Nah, kita harus mengajak anak nih, sup eee, dengan kalimat umpamanya mau rebutan nih, "Ayo berbagi." Berbagi itu kan enak, nanti jadi temennya banyak. Nah, itu biasanya bentuk-bentuk rayuan Bu Guru tuh kayak gitu. Jadi, tata bahasa kita yang harus kita atur untuk menghadapi anak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Artinya, anak melihat kesalahannya lalu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya kita kan tadi sudah membuat keyakinan kelas nih, datang tepat waktu. Nah, di sana kita bisa menanyakan keyakinan, apakah apa yang, apa yang kamu lakukan itu sudah baik apa belum? Apa masih ingat nggak sama keyakinan kelas yang kita sudah buat? Itu bisa ditanyakan di menanyakan keyakinan. Biasanya juga ada pertanyaan dari guru itu, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau di keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu bisa kita tanyakan untuk di segitiga restitusi. Enggak, kenapa hari ini datang terlambat? Males sekolah. Ibu juga pernah males sekolah sih. Alasan kan tadi terlambat. Kenapa? Males sama capek. Kenapa kok capek? Ada. Tahu nggak? Kalau terlambat sekolah itu menyalahi aturan sekolah. Tahu apa aturannya? Oh, pinter, tidak disiplin. Terus nanti, heeh. Oh, Zea bosan kalau di sekolah terus. Oke, nanti kebetulan Iya, Bapak Ibu, mungkin kita bisa berbagi pengalaman di sini dengan apa yang saya sampaikan. Kita bagi pengalaman karena di sini dengan berbagi pengalaman kita bisa kita bisa menambah pengetahuan kita. Nanti saya share lagi untuk video-videonya. Kita akan bertanya jawab, kita akan berdiskusi lebih tepatnya ya Bu, Bapak. Kita akan, berbagi pengetahuan di sini. Monggo yang ingin bertanya, bentar lagi kita buat diskusi. Nah, sebelumnya saya ingin merefleksikan diri dari, kegiatan-kegiatan kita pada malam ini, apa yang sudah saya sampaikan. Semoga nantinya kita bisa berkenan, berbagi pengalaman, sehingga nanti ilmu yang kita dapat hari ini kita bisa terapkan di sekolah. Kemudian kita bisa menambah pengetahuan kita, sehingga kita bisa membersamai anak, dan nantinya akan tumbuh budaya positif di sekolah. Oke, atau ada yang ingin bertanya di kolom chat, silakan juga. Kita sambil menunggu.
Oke, siapa yang ingin kita berbagi pengalaman saja? Mungkin guru SD di sini ada yang kelas tingkatan atas dalam penerapan restitusinya. Apakah sudah ada yang pernah melaksanakan restitusi di sekolah? Adakah yang sudah melaksanakan restitusi, segitiga restitusi di sekolah? Atau membuat keyakinan kelas? Bagaimana dampaknya? Silakan. Jelas, oke. Ibu Fikri Vivaroh, mungkin ada yang ingin Ibu bagi ilmunya tentang keyakinan kelas atau pengalaman restitusinya? Ada. Monggo Bapak Abdul Basit, mungkin apakah keyakinan kelas bisa diartikan saat anak apakah kalau konstitusi kelas masih belum berjalan tapi kami melaksanakan karena butuh proses, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin dengan baik? Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin dengan baik? Tentunya kita harus menjadi contoh dulu ya. Kalau guru itu disiplinnya kan pada waktu juga, disiplin waktu dulu. Bagaimana guru akan dicontoh baik, dinilai baik kalau guru tidak disiplin waktu. Kita akan membuat keyakinan kelas tentang disiplin waktu, sedangkan gurunya sendiri masih datangnya terlambat. Nah, jadi harus muncul dalam diri guru untuk memberikan tauladan yang baik buat anak-anak. Itu adalah contoh yang baik dalam penerapan disiplin. Selain seperti yang tadi sudah diutarakan, sudah disampaikan bahwasanya kita bisa membuat disiplin positif kalau kita didukung oleh semua warga sekolah. Jadi tidak bisa hanya guru-guru itu saja, contohnya kepala sekolah. Kepala sekolah ingin gurunya itu juga tepat waktu. Akhirnya beliaunya datang mengawali. Beliaunya memberikan contoh yang baik dulu kepada guru-gurunya. Dengan begitu, pastinya guru-gurunya akan sungkan. Ah iya, kepala sekolah masa keduluan kepala sekolah yang datang. Kan pastinya seperti itu. Jadi harus dari diri sendiri dulu. Kita memberikan contoh dulu, baru bisa diterapkan kepada anak-anak. Dalam hal menjaga kebersihan, contohnya, gurunya aja buang sampah sembarangan. Kalau kita di pertemuan sudah diingatkan, Bu Guru, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Nah, di situ biasanya kita sudah diajarkan nih. Jadi di sekolah akhirnya dengan seperti itu, dengan segala sesuatu yang kita lakukan terus-menerus dengan kontinu, pastinya akan menjadi budaya positif yang sudah tertanam. Mau dimanapun guru itu mau pertemuan, mau di perjalanan atau apa, dia akan sadar diri untuk menjaga kebersihan. Dia
akan membuang sampah walaupun sampahnya akan dia handle, dia masukkan ke dalam tasnya. Itu sebuah karena itu sudah budaya ya. Jadi sudah dalam diri dia sendiri, dia udah sadar nih. Jadi kita memberikan contoh yang baik dulu kepada anak. Jadi itu bisa akhirnya nanti dilihat. Apakah keyakinan kelas bisa diartikan saat anak mengatakan, "Saya tidak bisa, Bu," dan guru mengatakan, "Kamu harus bisa." Nah, seperti ini, Bu. Jadi, intinya hukuman itu harus kita ganti menjadi konsekuensi. Penghargaan kita ganti dengan apresiasi. Apresiasi di sini, jadi kita itu harus, menilai anak dari prosesnya dulu. Walaupun hasil dari anak itu hanya berupa coretan, kita umpamanya tugasnya nih, kalau guru TK kan biasanya menggambar. Hari ini kita gambarnya ini ya, Dek, atau Nak, kita gambarnya tentang, gambar bebas tapi kita temanya tentang ini, tentang tanaman. Oke, silakan kalian menggambar bebas macam-macam tanaman. Nggak bisa, Bu Guru. Kita kasih dorongan, kita kasih motivasi, pasti bisa. Silakan, kamu mau buat bentuk seperti apa, dengan rayuan-rayuan, biasanya anak-anak, buat lingkaran boleh? Boleh. Anak selama bisa menceritakan apa yang dia gambar, dia tulis, itu kita apresiasi. Masya Allah, subhanallah, bagus ya. Ini gambarnya apa ya? Ini bunga, Bu Guru, walaupun bentuknya seperti bola menurut kita. Tetapi anak itu sudah bisa menceritakan apa yang dia buat. Itu menurut menurut kita itu sudah kita harus apresiasi itu. Karena setiap anak berbeda. Ada yang memang fisik motoriknya, keseniannya memang sudah bagus. Ada yang memang, tidak lari ke kesenian. Jadi tapi dia bisa menceritakan. Kalau di anak SD mungkin ya, kalau umpamanya tulisannya, seperti tadi, "Saya nggak bisa Bu, nulis." Coba dicontoh pelan-pelan, lihat seperti apa contohnya, walaupun A-nya bentuknya seperti O. Tapi dia berusaha. Jadi kita menilai dari prosesnya dulu, Bu, Bapak. Jadi kita nggak boleh mengejas anak langsung seperti tadi, kita memberi rasa bersalah atau jadi penghukum ya posisinya. "Kamu ini nulis saja nggak bisa." Nah, "Sudah berapa kali kamu itu ya, kayak gini terus tulisannya." Nah, itu akan membuat anak akan minder, akan merasa bersalah dia. Padahal dia itu sudah mencoba. Maka dari itu, kita harus lari lagi ke kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar anak ini kenapa dia nggak bisa nulis. Kita harus bisa pahami, kita harus bisa selami. Di sana terkadang, "Kamu itu kenapa sih, Nak? Kenapa kok nggak bisa?" Bu Guru juga nggak bisa, dulu juga nggak bisa seperti itu. Dulu pernah Bu Guru seperti itu, Pak Guru juga pernah seperti itu. Nah, dengan kita menyelami anak, dengan kita mengetahui kebutuhan dasar anak, siapa tahu dari kebutuhan dasar anak itu dia ternyata memang di rumah dia nggak pernah sama orang tuanya diajarin. Dia belajar sendiri. Nah, itu bisa kita kita tanya dari kebutuhan dasar dia. Atau bisa jadi anak ini mengatakan, "Aku ndak bisa." Itu karena dia butuh kasih sayang. Bisa jadi seperti itu. Dia butuh, eee, motivasi dari orang lain yang dia nggak dapat di rumah. Itu bisa jadi seperti itu. Jadinya, kita harus paham kebutuhan dasar anak dulu. Jadi, kita bisa menilai anak itu kalau kita sudah bisa memahami kebutuhan dasarnya itu apa. Bagaimana, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi peserta didik yang sangat susah diatur? Sekarang diberi nasihat, arahan, tapi nantinya diulang lagi kesalahan-kesalahannya. Nah,
Ini Ibu Hemi Hakmawati. Yang tanya nih Ibu Hemi Hakmawati, bagaimana mengatasi peserta didik yang sangat susah diatur? Sekarang diberi nasihat, arahan, tapi nanti diulang lagi kesalahan-kesalahannya. Nah, kembali lagi Bu, kita kembali ke kebutuhan dasar anak ini. Kita harus bisa menyelami anak dari sana. Kenapa anak ini susah diatur? Dia itu masuk ke kebutuhan yang mana dulu? Dia susah diatur, mungkin karena dia ingin bebas. Karena selama ini kita selalu diatur ya. Tuh. Atau mungkin dia butuh kasih sayang, bisa jadi. Kita memang sulit. Nanti pasti ada pertanyaan. Kapan ya Bu waktunya Bu? Sedangkan kita dituntut untuk menyelesaikan KKN. Kita dituntut supaya anak-anak bisa. Di sana kita perlu menyelami anak mungkin saat istirahat atau saat anak lagi mengerjakan tugasnya, kita bisa mendampingi dia sambil diajak bicara. Jadinya anak merasa kita dekat dengan dia. Sama halnya dengan kita. Kita kalau umpamanya kita orangnya tertutup nih. Tertutup, terkadang kita kan sebagai teman susah untuk mengajak bicara teman kita yang memang punya apa ya, semacam dia nggak mau curhat nih. Ya sudah kita dampingi aja. Kita tanyakan dulu, "Kamu kenapa?" Dengan adanya perhatian-perhatian kita, insya Allah dengan pendekatan yang memang kita ikhlas untuk mendekati teman kita ini, nantinya dia akan ada rasa percaya untuk menceritakan segala sesuatunya. Apa yang sedang dia rasakan sekarang. Tuh. Yang kemudian semoga nanti ada teman-teman yang bisa bantu untuk berbagi pengalaman sehingga apa yang saya sampaikan bisa ditambah lagi dengan teman-teman yang lain, pengalaman teman-teman yang lain di sini. Iya. Ya, Bapak Abdul Basit mungkin bisa menambahkan, Bapak. Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Basit. Bu Nur, Bu. Bunur. Oh, maaf, Bu Nur. Tadi saya soalnya lihatnya Pak Basit juga ini buka los anu. Ya Bu Nur, gimana Bu Nur? Mungkin ada masukan buat teman-teman yang lain Bu Nur, pengalaman Bu Nur. Terima kasih Bu Ika atas ilmunya, berbaginya pada malam hari ini sangat membantu kami, terutama di jenjang taman kanak-kanak karena kita guru TK. Bu Ika, selamat malam. Sebetulnya saya hanya ingin berbagi dan menanyakan apa yang telah Silakan Bu Nur. Oke, terima kasih Bu. Mungkin saya ingin berbagi dan mungkin nanti bisa untuk Bu Ika atau teman-teman kita saling sharing. Apakah itu sudah masuk kepada apa yang pembahasan kita malam ini? Kalau contoh Ibu di lembaga kami, ketika setiap akan melakukan kegiatan, terutama kegiatan di luar, di outbound, kita sebelum melaksanakan kegiatan itu akan selalu bertanya kepada anak-anak. Sayang, hari ini kita akan belajar di luar. Sebelum kita belajar di luar, ayo kita buat peraturan yuk bersama-sama. Pertama, apa sayang? Nah, itu dibuat kesepakatan bersama Bu Ika. Apakah itu sudah masuk kepada resolusi yang Ibu Ika jelaskan pada malam hari ini, seperti itu. Sebetulnya apa kegiatan itu sepertinya sudah terlaksana ya Bu di Taman Kanak-Kanak. Cuma mungkin sekarang istilahnya lebih kepada istilah-istilah baru atau
restorasi istilah-istilah yang memang baru kita kenal oleh guru-guru taman kanak-kanak begitu. Apakah yang kami sampaikan tadi berbagi itu sudah masuk? Terus begini Bu Ika, alangkah baiknya kalau memang kami langsung diberi bentuk contohnya Ibu, contoh yang ada praktek atau penerapan restitusinya di lembaga Ibu Ika. Jadi kita bisa melihat bukti nyata begitu. Jadi kita tidak apa ya Bu, masih ilusi-ilusi begitu. Awang-awang ya, Nggih, menerawang. betul. Masih menerawang Bu, begitu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Ika atas ilmunya. Oke. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuraini. Oke, memang langsung saya jawab ya. Memang, tapi nanti boleh teman-teman yang lain boleh menambahkan. Gini, seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu ada langkah-langkah untuk dibentuk. Kalau di TK memang itu ada aturan setiap kita melaksanakan. Aturan main lah intinya ya, mau dimanapun. Tetapi itu tidak tertulis lah inti. Kan nggak mungkin nih kita bawa pajangan yang sudah kita sepakati bersama di waktu kita outbound. Kan nggak mungkin. Nah, itu masih untuk keyakinan kelas itu masih bersifat, kalau di outbound itu masih bersifat kita buat aturan bersama masih Bunda. Jadinya kalau kita ke keyakinan kelas seperti yang sudah saya sampaikan ya, bahwasanya keyakinan kelas itu harus dibentuk diskusi dulu. Dari aturan-aturan yang sudah kita sepakati, kita omongin ke anak-anak. Jadi misalnya, biasanya kalau di sekolah itu awal kita sudah membuat peraturan ya, tidak boleh berkeliling kelas, tidak boleh terlambat datang, tidak boleh berkeliling kelas, tidak boleh ramai saat di dalam kelas. Nah, itu aturan yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk memunculkan budaya positif atau disiplin positif kepada anak, kita harus buat kesepakatan dulu. Karena terkadang ada, kalau kita memaksakan sesuatu, seperti halnya tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya apa yang kita buat, aturan yang kita buat, tanpa anak mengetahui isi dari peraturan itu, akhirnya larinya ke hukuman. Bukan keyakinan lagi. Kalau kita mau buat keyakinan kelas, kita harus buat kesepakatan dulu, karena di sana ada langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama kan tadi membuat ruang diskusi dulu. Bu guru sudah punya ini nih Dek, kalau di kelas, ini peraturan yang sudah ditandatangani kepala sekolah itu kita bacakan kepada anak-anak. Apalagi kalau di TK nih, nggak mungkin. Kalau bisanya kan pakai gambar. Seperti saya ya. Kalau saya itu membuat keyakinan kelas berupa gambarnya itu gini. Datang tepat waktu, saya membuat gambar jam. Jadi di sana ada gambar jam, saya buat, tapi saya jelaskan. Ini gambarnya apa? Gambar jam. Yang mohon maaf tadi untuk videonya, untuk suara belum keluar ya. Jadinya tadi itu saya tanyakan gini, tahu nggak ini gambarnya gambar apa? Gambar jam. Oke, di sana ada gambar. Anak-anak itu ada yang nyeletuk. Gambar jam, Bu, jam rusak. Murid saya ada yang jawab seperti itu. Ada juga yang ada anak, itu gambar jam, itu harus datang tepat waktu. Ada yang memang seperti itu jawabannya. Oke, kita buat kesepakatan ya. Berarti kita harus datangnya tepat waktu. Berarti ada peraturan kelas itu, ada keyakinan kelas di sana, kita harus datang tepat waktu. Gambar yang kedua, kita menyediakan untuk anak-anak bisa tertib saat meletakkan sepatu. Kita kan kadang gini, awal-awal kan nggak tahu nih, anak-anak, ayo taruh di
rak sepatunya. Nggak ada angin, nggak ada apa, karena anak itu naruh sepatunya sembarangan, akhirnya bu gurunya marah sambil nunjuk-nunjuk. "Dek, kamu itu ya, sepatunya itu loh, nanti dibuang di tempat sampah sama bu guru." Nah, ada yang seperti itu. Atau anak itu karena nggak mau meletakkan, kerak sepatu, karena dia kan nggak tahu kalau akan ada efek di balik dia nggak meletakkan rak sepatu. Entah dia dimarahi, entah dia dipaksa sampai sama bu gurunya atau gimana, eee, pokoknya kalau nggak mau, ya sudah nanti pulangnya belakangan, tuh. Itu kan bentuknya masih berupa hukuman. Tapi kalau kita mau masuk keyakinan kelas, kita harus sudah ada kesepakatan di sana, ya. "Dek, masuk kelas supaya bersih kelasnya, supaya terlihat rapi, di sana juga ada rak sepatu, berarti gimana? Harus di-rak sepatu." Memang untuk budaya positif itu sulit ya, Bu, karena seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya, untuk disiplin itu memang harus timbul dari diri sendiri. Tetapi apabila diri sendiri tidak bisa, itu harus dengan bantuan orang lain. Nah, itu. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi, kita sebagai guru harus memfasilitasi anak dengan memberikan larinya akhirnya pertama kita lari ke konsekuensi dulu, kita buat aturan. "Dek, kalau Nak, kamu kalau ndak naruh rak sepatu kita buat kesepakatan enaknya gimana ya?" "Anu Bu Guru, suruh belajar di luar." Kalau nggak mau tertib. Oke, berarti kan anak-anak sudah tahu nih, dalam satu kelas kita sudah tahu aturan kalau kita menyalahi, tata tertib disiplin, belajarnya di luar. Jadi ada kesepakatan di sana, larinya ke konsekuensi. Memang nah dari konsekuensi secara bertahap kita akan beralih kepada nantinya ke apresiasi. Kalau larinya ke penghargaan seperti tadi, siapa yang, eee, rapi atau tertib dalam satu hari ini boleh pulang duluan. Terus atau dapat bintang, dapat stiker gitu ya, contohnya seperti itu buat anak-anak. Nah, nantinya kan larinya gini, larinya tidak akan berproses panjang akhirnya. Kesadaran intrinsiknya anak-anak akan hilang di sana. Karena mereka mengejar hanya supaya dapat stiker, supaya dapat pujian, gitu aja. Nah, kita untuk, melangkah itu harus dapat dukungan dari semua pihak. Baik dari sekolah, kepala sekolah, orang tua di rumah untuk kolaborasi. Jadi, apa yang kita buat di sekolah, kalau bisa itu juga disampaikan di rumah, agar umpamanya disiplin waktu. Kita, Bu, eee, kalau umpamanya wali murid datang untuk menjemput, atau lewat via WhatsApp ya, sekarang itu zamannya WhatsApp, sekarang zamannya WhatsApp. Jadi di grup kelas, Bu, kita, sudah membuat kesepakatan kepada anak. Kita sudah buat kesepakatan kepada anak bahwasanya di dalam kelas kita sudah membuat peraturan seperti ini. Kalau anak tidak mengerjakan PR, kita buat konsekuensinya, kita laporkan dulu ke wali murid. Jadi wali murid sudah tahu duluan. Kita kalau anak nggak ngerjakan PR, berarti dia harus pulang belakang untuk mengerjakan PR yang kemarin di sekolah, menyelesaikan di sekolah. Jadi orang tuanya sudah tahu kenapa dia terlambat datang. Terlambat pulang maksudnya, maaf, terlambat pulang. Atau, kalau dia buang sampah, kita sudah ada kesepakatan, kalau buang sampah sembarangan harus memungut 5 sampah. Terkadang anak kan di rumah itu ditanya sama orang tua, "Dek,
tadi ngapain aja di sekolah? Aku dihukum mah sama bu guru, suruh ngambil sampah 5. Loh, kenapa? Kalau orang tuanya tidak tahu, kalau ada peraturan seperti itu, akhirnya berakibat akan ada laporan ke sekolah. Tetapi kalau kita bisa berkolaborasi dengan wali murid, dengan adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama anak, insya Allah nantinya sana tidak akan ada salah paham antara pihak sekolah dengan wali murid. Tuh. Kalau yang tadi itu, kalau masih di sekitar outbound itu kan hanya ini ya Bu, hanya berupa peraturan. Kalau menurut saya, itu masih berupa peraturan karena itu masih belum tertulis, masih belum di di kesepakatan dah. Intinya karena di sana kalau keyakinan kelas itu kan kita bisa merumuskan. Keyakinan kelas itu kita mengarah ke nilai-nilai kebajikan universal tentang profil Pancasila itu tadi. Kemudian kita harus tinjau ulang juga, seumpamanya kalau keyakinan kelas seperti yang sudah saya sampaikan, apabila ada keyakinan kelas yang harus ditambahkan, itu bisa ditambahkan karena sifatnya itu enggak harus pokok 4 enggak. Jadi harus kondisional ya. Terus dalam membuat pernyataan keyakinan kelas itu harus ada tanda tangan di sana. Kalau umpamanya anak TK mungkin nggak bisa ya tanda tangan. Bisa mewakili pakai jempol, pakai cap jari. Di keyakinan kelas yang akan dipajang itu ada cap jarinya. Jadi disepakati sudah sama anak-anak. Tapi kalau umpamanya tingkatan SD sudah bisa ya untuk kelas 4, 5, 6 atau 3 sudah bisa tanda tangan di sana. Tapi kalau pakai, "Bu, nggak pakai kertas." Bagus, pakai IT, kita pakai IT, Bu, pakai ini. Oke, tetap didokumentasikan, dari hasil dokumentasi kita cetak. Jadi kita tidak kehilangan alur. Kemudian yang langkah berikutnya itu harus dipajang kan, sedangkan kalau outbound nggak ada peraturan yang harus dipajang, kecuali kalau memang outbound itu dilaksanakan beberapa hari. Karena di situ ada peraturan, kalau 1 hari tanpa tanda tangan menurut saya masih belum masuk ke keyakinan kelas ya. Mudah-mudahan, Ibu Nuraini puas ya dengan ini contoh yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silahkan. Di sini di kolom chat ada pertanyaan bagaimana mau memberi perhatian kepada anak yang sering bolos sekolah, terlalu banyak alasan, seminggu sekali masuknya. Kolom chat ada yang seperti ini. Nah, kita bisa Pak, atau ini apa ya, Iva Maulidatus Zahro. Nah, seminggu sekali, mungkin kita bisa menanyakan alasan kepada teman dekat. Mungkin teman dekatnya kan pasti tahu kenapa temannya kok nggak jarang sekolah. Terus dari jawaban teman mungkin kita itu bisa menelusuri ya, mungkin bisa sowan ke rumahnya murid gitu loh. Jadi kita tahu alasan dia itu kenapa kok bolos sekolah. Itu mungkin langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Mungkin ada lagi Bu yang ingin berbagi pengalaman. Kita berakhir sebentar lagi ya Bu, jadi mohon salah satu mungkin Bu Nur ya. Bu Nuraini mungkin bisa memberikan testimoni dari kegiatan kita hari ini. Refleksinya juga mungkin bisa disampaikan.
Pertanyaan yang pertama yaitu refleksi yang pertama gini Bu Nur, menurut Bu Nur apa sih, dari pemaparan materi ini yang bisa merefleksi diri Bu Nur untuk bisa diterapkan di sekolah? Kemudian, gimana tindak lanjutnya? Ini sesuatu yang memang harus ada sesuatu yang perubahan besar, terutama pada diri saya sendiri. Jadi apa yang akan saya kerjakan itu yang akan dipraktekkan di lembaga kami, terutama dari diri saya sendiri. Jadi harus memperbaiki semuanya, membuat planning untuk bisa diterapkan di lembaga kami. Ilmu yang didapatkan pada malam hari ini PR terberat sebenarnya Bu Ika, karena berperang dengan diri sendiri begitu. Karena ini ilmu yang sebenarnya restitusi ini memerlukan pemahaman dari semua pihak, semua elemen yang ada di lembaga kita, tetapi tidak bisa kita langsung menerapkan begitu saja tanpa dari dalam diri kita sendiri. Kurang lebihnya seperti itu ya Bu Ika ya. Jadi untuk kegiatan pada malam hari ini, walaupun sampai tengah malam begini dan ini belum istirahat sama sekali karena memang pendampingan PBD ke wilayah timur, tetapi kami ingin penasaran Ibu dengan yang namanya restitusi itu apa begitu. Jadi walaupun sudah mulai rada bagaimana, tetap saya selalu on kamera mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bu Ika. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada malam ini kita bisa mempraktekkan kepada lembaga kita masing-masing. Intinya satu Bu Ika, harus dari diri sendiri dulu. Begitu. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bu Nur Aini. Nah, ya seperti, restitusi ini mungkin memang baru buat kita ya. Tetapi, semoga kita bisa menerapkan dari apa yang saya sampaikan, dari posisi kontrol, kita harus bisa mengambil dari posisi manajer. Jadi, kita harus mengetahui 5 dasar kebutuhan walaupun, Bu Nur Aini itu sebagai kepala sekolah, jadi, untuk ke gurunya juga bukan hanya ke murid ya, kalau Bu Nur Aini kan larinya ke guru, ke wali murid, keseluruhan malah ya. Jadi harus bisa kebutuhan dasar dulu. Kita harus tahu kebutuhan dasar orang itu berbuat, menyalahi aturan itu karena apa. Jadi tidak langsung harus di-judge, "Kamu salah, kamu ini," enggak. Jadi kita mulai sekarang harus belajar memposisikan kita sebagai posisi manajer, kita harus bisa menerapkan restitusi, segitiga restitusi, di mana kita harus, menstabilkan dulu identitas anak dari perbuatan salah menjadi hal yang positif dengan kalimat, "Semua orang pasti melakukan kesalahan," kemudian kita validasi dulu dia itu kesalahannya karena apa, alasannya dia apa, kebutuhan dasarnya itu karena apa, kemudian kita baru ke langkah berikutnya, yaitu menentukan identitas ya. Baru kita dari keyakinan kelas kita tanyakan, akhirnya nantinya timbul dari diri, kesadaran diri. Nantinya dari keyakinan kelas itu apabila sudah dirasakan manfaatnya oleh anak dari diri, insya Allah nanti akan terbentuk lingkungan positif sehingga bisa lambat laun dengan terus-menerus ya, continue gitu, bisa terbentuk budaya positif. Satu, ada pertanyaan Bu, bukan pertanyaan, saya hanya ingin berbagi pengalaman. Mungkin ada di benak Bapak Ibu, apabila sudah melakukan, restitusi sudah, terus keyakinan kelas sudah, hasil dampaknya ke anak ternyata memang baik gitu ya. Kemudian, ada masalah seperti ini, "Bu, gimana kalau seandainya kita sudah menerapkan nih di kelas kita, kita sudah keyakinan kelas kita sudah buat, ada dampak positif kepada anak yang awalnya datang karena terlambat, akhirnya dia rajin, awalnya dia itu nggak mau ngerjakan, akhirnya sekarang dia rajin, karena kita sudah pendekatan restitusi, posisi saya juga sebagai manajer atau apa. Tetapi karena kelas kita, banyak, nah, saat kita naik kelas,
otomatis anak yang beberapa yang sudah kita asuh, kita bimbing di kelas itu akan tidak bersama kita lagi. Intinya dengan orang lain. Bagaimana Bu nantinya? Berarti sia-sia dong keyakinan kelas atau restitusi atau budaya positif yang kita buat itu sia-sia dong Bu. Kalau umpamanya gurunya yang sana nggak nerapkan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya ilmunya, dengan kita memberikan contoh kepada teman-teman dan hasil itu bisa dilihat, insya Allah semuanya akan meniru. Jadinya walaupun dia pindah kelompok, dia pindah kelas dan gurunya itu tidak menerapkan seperti yang kita terapkan, itu tidak masalah. Karena kita tetap buktikan diri kita tetap menjalankan apa yang kita bisa, yang kita sudah yakini bahwa itu nantinya akan menjadi budaya positif buat anak. Intinya budaya positif itu gini, anak itu nanti larinya ya, anak tidak perlu disuruh, tetapi dia timbul dari kesadaran diri. Seperti halnya yang saya ceritakan bahwa dalam membuang sampah, kalau kita sudah mantap dalam diri itu bahwa membuang sampah itu adalah menyalahi aturan atau membuat ini kotor, nggak nyaman bagi orang lain, akhirnya sampah itu kita genggam, kita taruh dalam tas. Nggak akan kita buang sampah. Nah, itu sudah muncul dalam diri. Sama dengan hal anak, nggak usah disuruh buang sampah di sana, Nak, nggak usah. Dia akan dengan refleks, dia akan mengerjakan sendiri. Itu yang akan terjadi jika motivasi intrinsik akan timbul dalam diri. Sama halnya dengan guru juga ya. Nah, baik teman-teman, terima kasih untuk malam ini. Sampai ketemu besok malam. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Salam kenal untuk Bapak Ibu guru SD. Mohon maaf apabila saya banyak tutur kata kasar atau salah. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat di sekolah Bapak Ibu. Semoga silaturahmi juga tetap terjaga. Kita akhiri. Kita on kamera dulu ya, saya dokumentasikan. Selalu on, Bu. Oh iya bener ini, nggih. Oke, 1, 2, 3. Sibuk. Oh, oke. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai bersama saya. Mohon maaf ya kalau ada salah. Saya tutup acara ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu besok hari. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah. Semoga selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.